Lause Cindy. Halo saya. Sudah seger ketemu lagi sama Lause Cindy. Saya juga ketemu sama Lause Ana. Iya, di tahun baru ini kita harus tetap semangat Lause. Iya betul Lause. Tetap bergirang. Iya benar, betul sekali. Iya, Lause bergirang itu apa ya? Kita itu bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita loh. Good, karena kita anak Tuhan ya Lause benar, ya. Kita anak Tuhan. Iya, good. Loh, anak-anak sudah siap-siap loh. Iya, mereka sudah rapi, sudah wangi, udah siap sekolah minggu. Iya, good. Sekarang kita mau semangat nyanyikan satu lagu yang mengatakan saya bergirang. Iya, tapi Lause kita doa dulu ya Lause. Oke, Lause tidak boleh lupa ya untuk berdoa. Anak-anak di rumah, ikuti Lause Ana berdoa. Tuhan Yesus, saya senang, saya bergembira, saya bergirang. Walaupun hanya beribadah online sekolah minggu di rumah. Tapi saya mau tetap menyanyi, memuji Tuhan. Karena saya adalah anak Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengasihi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Sudah berdoa Lause? Iya, amin. Oke, sekarang kita siap untuk menyanyi lagu yang berjudul Saya Bergirang Lause. Iya, kita mau bergirang bersama Tuhan Yesus. Iya, kita saut-sautan ya Lause ya. Adik-adik di rumah juga bisa ikutin Good. Iya. Adik-adik pasti bersuka Kita cita. siap ya, memuji Iya. Tuhan bersama-sama. Siap Lause. Bergirang adik-adik di rumah. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Yes. Sekali lagi ya kita nyanyi sama-sama. Oke Lause, siap Lause. Bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Good. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Amin. Adik-adik di rumah selalu bergirang. Puji Tuhan. Yang bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Yes. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Puji Tuhan. Sekarang Ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Good. Good. Adik-adik di rumah selalu bergirang ya. Walaupun masih ada virus, masih ada corona ya Lause ya. Tapi kita mau tetap bergirang ya adik-adik di rumah ya. Karena kita adalah anaknya Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang selalu menjaga kita ya Lause. Iya betul. Amin, amin. Nah adik-adik,
Kita sekarang mau kasih persembahan Iya, sebagai Lause. ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betul. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita sama-sama menyanyi pujian apa ya Lause ya? Betapa hatiku. Iya, betapa hatiku berterima kasih ya. Iya, berterima Iya, kasih sama berterima siapa, kasih. Lause? Berterima kasih sama Tuhan. Good. Nah, berterima kasih sama Tuhan Yesus yang baik. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. sebab tak Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk persembahan ya. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur karena terus merasakan dan menikmati Tuhan pelihara hidup kami dan Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Bahkan sebagai ucapan syukur untuk setiap berkat Tuhan, pagi ini kami boleh sama-sama memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang memberkati persembahan ini supaya bisa digunakan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau lanjutkan lagu Yesus Pokok. Iya, kita sekalian mau siapkan hati Lause juga untuk dengarkan firman Tuhan. Betul, Lause. Nah, sebelumnya kita sama-sama nyanyikan pujian seperti yang Lause bilang tadi, kita nyanyi Dengan Yesus gerakan ya, Lause? Pokok. Iya, kita sama-sama Oke. pakai gerakan ya. Oke, Lause. Siap anak-anak di rumah. Semangat.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Good. Sekarang kita mau doa loh, Iya, kita mau doa sebelum dengar firman Tuhan ya, Lause. Benar. Adik-adik silakan lipat tangan dan Tutup kita mata. mau berdoa untuk firman Tuhan. Oke, Lause. Ikuti Lause Ana ya, adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bergirang, menyanyi, memuji Tuhan. Sekarang kami mau duduk manis, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk yang baik, terus kemudian siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Oke, Lause. Wah, bener udara, cuaca tenang sekali di lautan bebas. Burung-burung indah beterbangan. Wah, hari ini cuaca bagus sekali. Sekarang saya mau melihat ini. Arah kapal kami kemana ini ya? Oh iya, berarti kami menuju utara. Benar sekali. Cuaca indah, di lautan bebas biru, tenang, senang sekali. Tapi cuaca kok mulai berubah ya. Dilihat daerah sana mulai gelap. Wah bener. Wah angin mulai kencang menerpa kami. Gelombang mulai besar. Wah matahari sudah tertutup. Keadaan gelap gulita. Kami tidak bisa melihat apa-apa. Kemana arah kami. Kapal kami nggak tahu. Tapi teman-teman bilang, loh itu ada cahaya yang terang benderang. Suatu sinar. Wah benar itu adalah cahaya dari mercusuar. Menara mercusuar. Kami harus ke sana. Setelah kami tahu itu adalah menara mercusuar,
menyelamatkan kami karena ada cahayanya yang terang sekali. Dan kami benar-benar bebas dari binasa. Kami bebas dan selamat kami. Nah, adik-adik, seperti menara mercusuar yang menerangi kami sehingga kami boleh selamat. Begitu juga Lause ingat ada di Alkitab satu orang yang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang bagaikan menara mercusuar yang menerangi banyak orang, yang menyelamatkan banyak orang. Nah, kalian ingat masih dengan Petrus dan murid-murid lain. Mereka bersemangat memberitakan Injil. Mereka cerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dia naik ke surga. Nah, waktu dia memberitakan Injil banyak yang percaya, banyak yang ikut Yesus. Tapi ada yang protes. Lihat orang-orang janda yang miskin, mereka tidak punya makan, gak ada yang perhatian. Wah, rasul-rasul dikumpulkan semua. Mereka harus memutuskan apa yang harus diambil. Mereka runding, kalau gitu ayo kita ambil putusan. Nah, putusannya apa ya? Ayo kita lihat, ada tombol ini jawabannya. Kita lihat tombol yang pertama. Apa jawaban dari para rasul? Mereka rapat rundingan. Kita lihat yuk di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3. Nah, Lause mau buka ayat Alkitabnya. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-3. Di rumah anak-anak sekolah minggu Karis barengan baca ya. Buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-3. Apa yang menjadi putusan para rasul? Ayo baca barengan. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-3. Siap? Sudah buka Alkitabnya? Baca barengan ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Wah, ternyata putusan dari rasul-rasul ini karena mereka pekerjaan mereka sibuk dan gak ada yang melayani janda-janda miskin. Mereka pilih 7 orang. Akhirnya mereka pilih 7 orang yang disebut diaken. Nah, diaken ini yang memperhatikan orang-orang miskin yang susah, yang kurang makannya, mereka perhatikan. Stefanus salah satu dari 7 diaken itu yang penuh hikmat, penuh dengan roh dan baik sekali Stefanus. Dia menjalankan tugasnya dengan baik sekali. Bahkan dia menceritakan juga tentang Injil Yesus Kristus. Banyak yang percaya, banyak yang mau mengenal Yesus. Mereka dibaptis juga. Nah, jadi banyak yang dibaptis. Tetapi Stefanus bukan hanya memberitakan firman. Dia juga ya, ada orang sakit, dia tekun mendoakan. Dia doakan, wah orang yang berbaring di tempat tidur, mereka yang sakit, lumpuh, mereka didoakan, mereka bisa sembuh. Wah, luar biasa mukjizat terjadi karena pelayanan Stefanus yang baik sekali. Mereka memperhatikan orang-orang yang susah, mereka merangkul orang-orang yang tidak punya pengharapan. Nah, kok berani dia memberitakan Injil Yesus Kristus? Kira-kira kenapa Stefanus ini berani ya memberitakan Injil? Yuk kita lihat tombol yang kedua. Apa sih rahasia Stefanus ini kok berani dia memberitakan Injil dengan berani? Dengan mukjizat kuasa yang luar biasa. Tombol kedua kita buka. Alkitab lagi ada jawabannya ya.
kita tetap buka Kisah Rasul-Rasul. Nah, kitab Kisah Rasul pasal 6 sekarang ayat yang kelima. Sudah siap? Baca barengan ya. Ayo. Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5. Barengan baca. 1, 2, 3. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Wah, luar biasa. Inilah jawabannya. Kenapa sih Stefanus itu luar biasa beraninya, luar biasa punya kuasa dia dalam melayani orang-orang yang banyak. Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Roh Tuhan mengikuti. Roh Tuhan beserta dengan dia. Dia orang yang sangat baik. Nah, kalian perhatikan dengan baik. Bahwa Stefanus ini bagaikan menara mercusuar yang menerangi banyak orang. Mereka bahkan menolong banyak orang sehingga mereka bisa selamat. Ya, mereka banyak menyelamatkan orang yang sesat, orang yang berdosa. Jadi waktu dia memberitakan Injil, orang-orang Yahudi mulai mikir, loh Stefanus kok terkenal. Mereka orang Yahudi beberapa kumpul. Ayo kita adakan fitnah kepada Stefanus. Mereka mulai sepakat kumpul mau menjatuhkan, mau menangkap Stefanus. Akhirnya panggil satu orang, kamu tahu nggak Stefanus ini sering menghina adat istiadat orang Yahudi, menghina Allah, menghina Musa yang ditetapkan oleh Musa, adat istiadat sering dihina. Semua orang mulai terpengaruh. Wah, mereka mulai nggak seneng. Mereka mulai marah terhadap Stefanus karena mereka diberitakan berita hoak, berita bohong. Kemudian beberapa orang menangkap Stefanus. Mereka tangkap Stefanus, mereka bawa ke pengadilan Mahkamah Agama. Kemudian di depan sidang mereka ditanya, ya, Stefanus, kamu benar enggak dengan tuduhan orang-orang ini? Ada yang satu orang ngomong, iya Pak, dia ini pernah mengatakan Yesus dari Nazaret itu akan merobohkan bait ini loh. Gedung ini, bait Allah, dalam 3 hari dibangun. Kemudian yang lain banyak yang memfitnah juga. Dia mau meniadakan hukum Musa. Wah, akhirnya pengadilan ketua Mahkamah Agama orang Yahudi ini tanya, bagaimana pendapatmu hai Stefanus terhadap tuduhan-tuduhan mereka? Stefanus kemudian dengan berani, dengan kuasa Roh Kudus, dia akhirnya ngomong, hai bapak-bapak sekalian, dengarkanlah bahwa bangsa pilihan Allah dari Abraham, mereka menjadi bangsa yang besar. Tetapi waktu itu mereka kemudian di bawah perbudakan Mesir. Di bawah perbudakan Mesir bangsa Yahudi kemudian dia berdoa. Tuhan jawab loh. Siapa membebaskan? Iya Musa. Musa membebaskan bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Tuhan menolong bangsa Israel. Mereka kelaparan, Tuhan kasih makan. Mereka malam hari kedinginan, Tuhan kasih tiang api. Wah, luar biasa Tuhan menyertai. Bahkan memberikan 10 hukum. Tapi waktu mereka berjalan dengan tahun ganti tahun, mereka sudah mulai tidak mengasihi Tuhan. Mereka banyak sekali yang menyembah kepada patung-patung. Nggak setia lagi kepada Tuhan. Mereka nyembah Baal. Wah, mereka nggak setia, bilang Stefanus. Nenek moyangmu tidak setia. Seperti juga engkau tidak menyambut anak Allah yang datang. Bahkan engkau adalah orang-orang yang menangkap, membunuh dengan di atas kayu salib.
kamu persis seperti nenek moyangmu. Wah, orang-orang sidang, orang-orang para penatua ahli Taurat mulai marah dia mendengar itu. Nah, kita mau lihat ya, tombol yang ketiga sekarang. Kira-kira mengapa Stefanus mengatakan kamu seperti nenek moyangmu yang jahat itu? Yuk kita buka tombol yang ketiga. Kita buka jawabannya, tombol 3 ada di Alkitab lagi. Ya, kita buka. Kisah Para Rasul sekarang pasal yang ke-7. Pasal 7 ayat yang ke-51. Nah, ya. Ayo buka Alkitabnya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-51. Mari pasal 6, pasal 7 itu ya di sebelahnya ayat 51. Ya, sudah ketemu? Kita buka barengan. Nah, ini kenapa Stefanus ini ya mengatakan ini. Ayo firman Tuhan mengatakan apa? Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Wah, kemudian mereka sangat-sangat gak senang hati. Para pemimpin agama, para orang-orang Yahudi gak suka terhadap perkataan yang dikatakan oleh Stefanus. Anggota mahkamah agama itu mulai marah mereka. Mereka tidak senang hati terhadap Stefanus. Mendengar itu mereka semua akhirnya berteriak sambil tutup telinga. Wah, tutup telinga, mereka menangkap Stefanus, diseret Stefanus keluar perbatasan kota. Dibawa mereka rame-rame sampai di perbatasan kota, mereka mengoyakkan jubahnya. Jubahnya yang luar diambil, dilemparkan ke depan satu orang. Namanya siapa? Saulus. Iya, seorang muda Saulus ini. Kemudian semua orang yang sudah melemparkan jubah itu kemudian rame-rame sekarang ngambil apa? Batu. Wah, mereka ngambil batu, banyak orang ngambil batu kemudian ngelempari satu-satu. Wah, darah di kepala, darah di badan kena batu yang besar-besar. Stefanus sangat-sangat menderita. Pada waktu dilempari, Stefanus ngomong tapi dalam keadaan sudah lemah, dia berdoa. Doanya apa sih? Dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Setelah dia lemas, dia berlutut. Setelah berlutut, dia ngomong lagi sama Tuhan. Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa mereka ini. Luar biasa. Waktu dia ngomong gitu, dia sudah nggak kuat. Kemudian matilah Stefanus. Stefanus meninggal karena darahnya tercurah dengan banyak sekali. Nah, anak-anak sekolah Minggu Karis, kalian Lause juga harus seperti menara mercusuar yang menerangi banyak orang, yang menyelamatkan banyak orang. Stefanus sudah menjadi terang seperti terangnya lampu mercusuar yang menyelamatkan banyak orang. Kita juga mau belajar setia memberitakan Injil Yesus Kristus. Wah, kalian mungkin ngomong, Lause enggak wani. Lause ya apa caranya? Jangan lupa kalau kalian takut harus berdoa. Roh Kudus pasti akan menolong, memberi kekuatan, keberanian untuk memberitakan Injil. Caranya gampang sekarang, teknologi yang maju. Sekolah Minggu yang ada YouTube-nya, kirim ke teman yang belum kenal Yesus toh. Nah, itu memberitakan Injil.
papa, mama, nenek, kakek, atau engkong, emak yang belum kenal Yesus, kalian kirimi cerita Natal dari YouTube. Wah, bisa sekali, mudah. Asal kalian berdoa seperti Stefanus. Ya. Nah, kalian harus setia juga kepada Tuhan. Seperti Stefanus setia kepada Tuhan. Lause belajar setia terus. Kalian juga belajar setia. Lause belajar untuk memberitakan Injil juga. Menjadi saksi Kristus. Kalian bisa dan kalian juga mampu untuk memberitakan Injil. Sekarang tiba waktunya kita mau ngomong sama Tuhan setelah mendengar firman Tuhan ini. Ayo kita berdoa. Ikutilah berdoa, semua tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar seperti mercusuar yang menerangi banyak orang, menyelamatkan banyak orang. Juga kami mau meneladani Stefanus yang baik hati, mendoakan orang, memberitakan, menceritakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami supaya kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan buka ayat Alkitab. Ayat hafalan, ayat emas hari ini. Ya, kelas kecil cuma baca Roma pasal 1 ayat 16 bagian A, bagian depan aja. Nah, sekarang mulai kelas kecil ya bacanya. Ikuti lause barengan. Roma pasal 1 ayat 16 bagian yang depan, bagian A aja. Ini pendek ya. Papa mama bisa bantu juga untuk yang kelas kecil ya. Ayo barengan lause baca. Ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Gampang toh? Ayo sekali lagi kita baca untuk kelas kecil. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu dalam firman Tuhan. Nah, ya, untuk kelas besar komplit. Seluruh ayat kita baca kelas besar ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, ya gampang. Kita mau belajar sambil ngintip-ngintip Alkitab, sambil ditutup Alkitabnya. Sekali lagi kita ingat-ingat. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Ya, semua sudah ingat. Kalau sudah hafal nanti biar kalian rekam, sudah hafal, terus kirim ke lause masing-masing. Ya, lause ini loh aku sudah hafal firman Tuhan. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Terus apa? Tetapi juga orang Yunani. Orang-orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Stefanus. Oke, anak-anak sekolah Minggu Karis. Ibadah kita sampai di sini. Ya, jadi kita bersyukur bisa belajar firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Oke, amin. Halo, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan.
Sekarang kita akan membuat aktivitasnya. Yuk kita mulai. Pertama, kita ambil gelas kertas yang sudah dikirimkan ke rumah masing-masing. Kedua, kita ambil kertas merah. Lalu kita tempelkan di gelas kertas. Nah, sudah jadi sekarang. Nah, selanjutnya kita akan menggambar. Kita gambarkan pintu. Nah, seperti ini jadinya. Bagus kan? Lalu kita mengambil cup puding yang transparan. Lalu kita taruh di atas mercusuar tanpa lem. Bagaimana caranya? Begini caranya. Kita masukkan seperti ini. Nah, jadi deh. Gampang kan? Bye-bye. God bless you.